Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Anak-anak, dalam video kali ini kita mencoba mengolah sampah yang terbuang bisa terpakai kembali. Tema yang kita ambil adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik membuat sendok dari batok kelapa. Nah, batok kelapa merupakan limbah padat yang dihasilkan dari pengolahan kelapa untuk mendapatkan santan. Batok kelapa dapat diolah menjadi berbagai barang kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi. Batok kelapa juga dapat digunakan sebagai media literasi numerasi untuk memperkuat pembendaharaan diksi siswa. Dan juga batok kelapa dapat dijadikan sebagai bahan yang melambangkan kreatif lokal kehidupan suatu daerah. Batok kelapa memiliki tekstur kayu yang unik dan terlihat alami, serta warna coklat kehitaman yang memberi kesan mewah. Batok yang keras, kuat, dan mudah dalam perawatan dinilai sebagai bahan unggul untuk kerajinan. Batok kelapa banyak ragam bisa dibuat untuk kerajinan. Nah, kali ini kita mencoba membuat sendok nasi yang terbuat dari batok kelapa. Penjelasan lengkap tentang sendok nasi yang terbuat dari batok kelapa. Sendok nasi yang terbuat dari batok kelapa adalah salah satu alat tradisional khas yang sering ditemukan dalam rumah makan Padang. Alat ini digunakan untuk menyedot nasi dalam jumlah besar, mencerminkan keunikan dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Selain berfungsi sebagai alat makan, sendok dari batok kelapa ini memiliki nilai estetika, tradisi, dan keberlanjutan lingkungan. Bahan dan proses pembuatan. Pemilihan bahan. Batok kelapa digunakan biasanya berasal dari kelapa tua karena memiliki tekstur keras, kuat, dan tahan lama. Pegangan sendok biasanya dibuat dari kayu lainnya yang juga tahan lama. Yang kedua, proses pembuatan. Pengumpulan batok kelapa secukupnya. Batok kelapa dibersihkan dari serabutnya, kemudian dipotong menjadi bentuk dasar sesuai kebutuhan. Pembentukan. Batok dipotong dan dibentuk menjadi cekung menyerupai sendok besar. Proses ini dilakukan dengan alat sederhana seperti pisau atau gergaji kecil. Penghalusan. Permukaan batok yang kasar dihaluskan dengan amplas hingga permukaan licin dan tidak melukai tangan. Penyambungan pegangan. Pegangan dari kayu disambungkan ke batok kelapa menggunakan teknik tradisional atau perekat khusus yang kuat. Keunggulan dan nilai tradisional. 1. Keunggulan fungsional. Ramah lingkungan. Terbuat dari bahan alami yang dapat terurai secara hayati sehingga tidak mencermati lingkungan. Tahan panas.
Batok kelapa memiliki daya tahan terhadap suhu tinggi sehingga aman digunakan untuk menyedot nasi panas dan juga tahan lama. Dengan perawatan yang tepat, sendok dari batok kelapa dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kearifan lokal. Alat ini mencerminkan budaya Minangkabau yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam lokal secara maksimal. Penggunaan sendok ini menunjukkan penghormatan tradisi warisan budaya Nusantara. Keberlanjutan. Penggunaan batok kelapa sebagai bahan dasar membantu mengurangi limbah organik. Proses pembuatan juga menggunakan teknik sederhana sehingga minim penggunaan energi. Kemudian manfaat penggunaan sendok kelapa. Mendukung kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan limbah batok kelapa. Alat ini membantu mengurangi sampah organik yang berpotensi mencermati lingkungan. Melestarikan tradisi lokal. Penggunaan sendok ini terus melestarikan budaya tradisional sekaligus mengenalkan keindahan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Efisien ekonomi. Alat ini dibuat dari bahan yang melimpah dan terjangkau sehingga menjadi alternatif ekonomi dibandingkan bahan logam atau plastik. Memperkuat identitas kuliner. Sendok ini tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga menjadi elemen penting dalam identitas rumah makan yang dikenal mengedepankan nilai tradisional. Nah, jadi kesimpulannya adalah sendok nasi yang terbuat dari batok kelapa adalah alat sederhana namun penuh makna. Selain fungsional, sendok ini merepresentasikan kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang mampu memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan dengan keunggulan ramah lingkungan dan nilai budaya yang tinggi. Sendok ini menjadi bagian dari upaya melestarikan tradisi sekaligus mendukung gaya hidup berkelanjutan. Penggunaan alat seperti ini juga mengajarkan pentingnya menghargai warisan budaya sambil menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, inilah anak-anak percobaan yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.